Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para syarifah, para bunyai, para nawaning, para ustazah, dan para adik-adik peserta NOPA, yakni ngaji online di Pondok HUA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, kesehatan, umur, dan juga nikmat-nikmat Allah yang lain yang tak terhingga bilangannya. Segala sanjung dan puji-puja hanya milik Allah. Segala percikan cinta yang kita rasakan juga bersumber dari Allah. Dan seluruh pinta yang setiap waktu kita panjatkan juga bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha ghafur, yang maha pengampun, yang telah memberikan beribu nikmat kepada kita yang tidak terukur. Semoga kita semua nanti bisa terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salah satunya dengan menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk hal-hal yang positif, untuk syiar, untuk dakwah, termasuk salah satunya mengupgrade ilmu melalui majelis NOPA ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada sosok agung yang ketika beliau lahir di dunia, alam raya ini merona dalam cahaya anbiya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah penerang dunia di kala gelap gulita. Dia datang sebagai rahmat di saat kita masih berada di masa jahiliyah. Alhamdulillah, kita bersyukur karena sampai malam ini Allah masih memilih kita menjadi bagian dari hambanya yang dilembutkan hatinya oleh Allah, yang diringankan langkahnya oleh Allah sehingga bisa hadir di majelis ta'lim nyantri online di Pondok HUA ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dari hari pertama NOPA sampai hari ini saya mungkin tidak bisa banyak hadir karena memang bertepatan sekali waktu itu tanggal 1 Agustus Abah Yai, Abah saya berpulang ke rahmatullah, sehingga sungguh ada beberapa kendala yang harus saya sesuaikan waktu itu dengan sangat cepat. Saya berusaha untuk tetap profesional, tetap bisa mengawal NOPA ini walaupun dengan beberapa perubahan dan beberapa modifikasi seperti itu. Hari ini akhirnya sampai juga kita bertemu dengan panjenengan. Ini sesuatu yang sudah saya tunggu-tunggu dari kemarin, yakni kita berbicara tentang peran perempuan dalam ketahanan finansial. Monggo slide-nya diatur. Jadi kita berbicara soal finansial ini bertolaknya. Jadi gini, ketika saya mau menyampaikan dan menulis tentang ketahanan finansial, saya sempat bingung. Saya mau berangkat dari mana? Kemudian saya teringat dengan surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa saya kok bertolak dari surat An-Nisa ayat 34? Karena banyak sekali problem tentang finansial itu bersumber dari peran laki-laki dalam memimpin sebuah keluarga. Jadi di ayat ini sudah disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki ala ba'din
atas sebagian yang lainnya, ini yang perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dari surat An-Nisa ini sudah bisa kita pelajari, di slide berikutnya ada bahwa laki-laki itu unggul menjadi pemimpin bagi perempuan karena dua hal. Jadi beliau, para laki-laki ini menjadi pemimpin rumah tangga karena dua hal utama. Yang pertama dari segi penciptaan. Jadi mereka laki-laki terlahir memang diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin karena minimal dua hal ini. Pertama, fisik laki-laki itu memang secara umum lebih kuat dari perempuan. Kemudian walaupun memang ada perempuan yang fisiknya lebih kuat, atau ada laki-laki yang sekarang agak letoy, agak slay dan sebagainya, tapi secara umum laki-laki itu memang punya fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Kemudian yang kedua, dari segi penciptaan memang Allah sudah menyeting sedemikian rupa bahwa kalau perempuan itu adalah orang-orang yang mengedepankan perasaannya, sementara laki-laki adalah makhluk Allah yang disetting sudah dari sananya mengedepankan logika dan akal. Apakah itu berarti ada salah satu yang lebih baik daripada yang lain? Tidak. Jadi memang Allah itu melengkapi laki-laki dan perempuan itu sudah sesuai dengan settingan Allah itu sendiri. Jadi perempuan itu jauh lebih sensitif perasaannya, lebih mudah mengungkapkan rasa kasih sayang dan sebagainya. Itu memang khasnya perempuan. Yang khasnya laki-laki, mereka memang mengedepankan logika dan akal. Oleh karena itu, makanya kita melihat bahwa semua nabi itu semuanya laki-laki. Kadang-kadang saya itu pernah dulu waktu kecil bertanya, kenapa kok nabi itu kok laki-laki semua, kok tidak ada yang nabi perempuan? Saya sempat bertanya seperti itu waktu kecil karena belum tahu bahwa memang Allah tuh menciptakan manusia memang udah beragam dari sononya, settingnya sudah berbeda gitu loh. Kemudian contoh lain yang di dalam syariat Islam, semua persaksian, dalam hal persaksian menjadi saksi itu laki-laki boleh menjadi saksi satu orang, sementara perempuan harus dua orang kalau mau bersaksi. Kenapa kok di aturan fikih seperti itu? Ya karena settingan karakter laki-laki dan perempuan itu berbeda, jadi tidak bisa harus disamakan laki-laki dan perempuan itu karena memang settingan dari Allah sudah berbeda secara penciptaan. Kemudian contoh lain dalam hal penciptaan yang terbreakdown dalam aturan-aturan fikih, ada namanya aturan talak. Perempuan tidak punya jatah untuk menjatuhkan talak. Saya nggak kebayang ya kalau perempuan dikasih hak untuk mentalak suaminya, bisa-bisa karena misalnya nih lupa nggak ngucapin ulang tahun, tiba-tiba ngomong udah kita pisah aja, jatuh dong talak gitu. Kalau memang perempuan itu dikasih jatah untuk menjatuhkan talak nih. Kemudian misalnya lupa nggak dibelikan titipannya, lupa nggak dikado pas ulang tahun, lupa nggak diucapin anniversary. Kadang kan perempuan itu gitu, terlalu sensitif perasaannya. Makanya andaikan itu perempuan dikasih hak untuk mentalak laki-laki, pasti itu perceraian akan jauh lebih banyak daripada sekarang. Seperti itu. Maka hak talak ini kan memang menjadi haknya laki-laki, tapi perempuan masih diberikan hak untuk mengajukan perceraian, tapi namanya bukan talak gitu, karena talak ini kalimat yang sakral, mau diucapkan secara sungguh-sungguh maupun dengan bercanda. Kalau itu kalimat yang sharih, kalimat yang jelas, maka itu jatuh talaknya gitu loh. Maka hak ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Kemudian juga tentang kewajiban jihad. Kewajiban jihad ini juga tidak diwajibkan untuk perempuan. Kenapa kok berbeda? Ya karena secara penciptaan laki-laki dan perempuan itu berbeda, seperti itu. Oleh karena itu dalam satu faktor ini, dari penciptaan saja, lelaki itu memang sudah ditakdir
oleh Allah menjadi qawamun, menjadi pemimpin bagi para perempuan. Kemudian faktor yang kedua kenapa laki-laki jadi pemimpin dalam rumah tangga adalah karena balik ke ayat tadi, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena apa? Karena laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di sini kita jelaskan bahwa sebagian harta lelaki adalah untuk nafkah istri dan keluarganya. Jadi kalau tadi di draft pertanyaan ada yang nanya nih, Neng, apakah semua harta laki-laki itu harus dipegang sama istrinya, harus dikasihkan semua ke istrinya? Maka saya jawab tidak. Itu tidak. Kenapa? Karena yang diterangkan di dalam Al-Quran itu sudah jelas, wa bima anfaqu min amwalihim, itu sebagian dari harta laki-laki adalah untuk nafkah istrinya, untuk nafkah keluarganya. Maka seandainya laki-laki punya simpanan uang ya, simpanan harta, bukan simpanan perempuan lain loh. Jadi simpanan harta, maka itu diperbolehkan seperti itu. Jadi dari dua hal ini kita berangkat dari titik tolak ini bahwa kita sepakat ya bahwa perempuan itu memang menjadi makmum bagi laki-lakinya dan laki-laki itu menjadi imam bagi perempuannya. Ketika kita dari awal sudah sepakat dengan titik tolak ini, maka ketika menjalani hidup rumah tangga kita tahu dari bagaimana memposisikan diri. Bagaimana laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah dengan ego yang jauh lebih besar. Mereka ingin dihormati, mereka ingin dihargai, mereka tidak mau terlalu dituntut dan sebagainya, karena memang secara hormonal berbeda, secara penciptaan memang mereka berbeda dengan perempuan. Dan disitulah sebenarnya sunnatullah berjalan, disitulah sebenarnya keindahan Allah sedang berjalan gitu loh. Coba kalau seandainya semua laki-laki itu sepeka perempuan, bayangkan baper-baperan gitu, nggak selesai-selesai, satunya baper, lakinya baper. Kan ada ya, coba salah satu dari teman kita pasti ada punya suami yang dikit-dikit cemburu, dikit-dikit baper, dikit-dikit pasti nggak enak banget gitu loh jadi istrinya. Maka Allah memang sudah menciptakan keberbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai sebuah sunatullah. Nah, next slide. Banyak yang bertanya seperti ini, Neng, sebatas mana nafkah yang diberikan suami kepada istrinya? Maka kita bisa mengacu pada beberapa pendapat dari para ulama. Jadi beberapa ulama itu ada yang berbeda pendapat, tapi yang saya ambil kali ini malam ini ada di kitab Nihayatuz Zain, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan wal huququl wajibah bizaujiyati sab'ah, bahwa hak-hak yang wajib dipenuhi untuk istri itu ada 7. Pertama, at-ta'am, yakni makanan pokok, wal idam, dan lauk pauk, wal kiswah, dan pakaian. Kemudian wal alatut tawdif, itu alat untuk bebersih atau alat mandi, wa mata'ul bait, dan peralatan rumah yang menunjang untuk misalnya nih ya, kalau tidur ada alasnya seperti itu. Kemudian wasukna, tempat tinggal, wa khadim ingkad memang tukhdam, dan pembantu bagi perempuan yang memang biasanya dia diladeni, tapi itu model muhtaj, dalam artian kalau memang suaminya itu orang yang kaya gitu loh. Jadi untuk yang nomor 7 itu ada ketentuan tertentu, yakni bagi suami yang memang punya kelebihan dalam hal rizkinya. Nah, dari 7 hak-hak yang wajib dipenuhi untuk istri ini, sekali lagi saya tekankan sebelumnya bahwa penjelasan tentang hak-hak istri atau nafkah wajib, nafkah minimal seorang suami ke istri itu bukan untuk tuntutan, bukan untuk tunjuk-tunjukkan. Sebenarnya banyak yang bertanya, kenapa saya kok tidak dikasih, misalnya ya,
Di sini tidak ada keterangan tentang alat make up, skincare, itu tidak ada. Bahkan untuk obat seandainya istri sakit itu tidak termasuk dalam nafkah wajib seorang suami kepada istri. Tapi lagi-lagi batasan nafkah wajib ini adalah standar paling minimal. Maka ketika suami memberikan lauk yang enak, memberikan makanan lebih dari yang disyaratkan oleh standar minimal ini tadi, maka itu menjadi sedekah seorang suami kepada istrinya. Sama ketika istri, dalam ketentuan syariat, istri tidak wajib untuk memasak, tidak wajib untuk misalnya yang lain-lain, masak, nyuci, itu bukan kewajiban istri, iya. Tapi sebagaimana suami yang telah memberikan kelebihan kasih sayang, memberikan lebih dari nafkah dasar yang berhak diterima istri, maka selayaknya istri juga melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi bisa dilihat di slide selanjutnya di situ, minimal nafkah. Nah, jadi kasus yang terjadi sebenarnya ada di zaman sahabat. Pada waktu itu ada sahabat Hindun. Beliau itu protes kepada Rasulullah karena suaminya itu pelit banget. Kemudian di situ ada peran hakim yang menilai bahwa standar nafkah itu segini, maka haruslah diambil harta dari suaminya. Sahabat Sofyan waktu itu nama beliau, diambillah harta dari sahabat Sofyan untuk diberikan kepada Hindun sesuai dengan standar minimal tersebut. Nah, standar minimal nafkah itu bukan digunakan untuk tuntut menuntut antara suami dan istri dalam hal seperti ini. Kalau kadang-kadang saya menemukan istri itu yang pakem, saya nggak mau masak, bukan kewajiban saya. Saya nggak mau sibuk bebersih rumah, bukan kewajiban saya. Atau saya nggak mau nyuci, nggak mau ngapa-ngapain, kan kewajiban saya cuma diranjang aja sama mempersolek diri misalnya. Ada yang ngomong kayak gitu. Maka suami juga berhak untuk, seandainya ini ya, kalau mau pertentangan nih, suami juga bisa jawab, nih saya wajibnya cuma ngasih nafkah yang sesuai syariat. Kalau Imam Syafi'i itu cuma 2 mud. 2 mud itu 543 gram, kecil sekali, itu satu harinya. 2 mud itu aja untuk suami yang ghani, yang kaya. Kalau suaminya itu biasa-biasa saja, maka hanya setengah mud, gitu loh. Kemudian dari kalangan miskin itu bisa 1/4 mud, itu salah tulis. Jadi istilahnya di situ kita sebagai istri kalau mau gontok-gontokan sama suami, sebenarnya suami juga tidak perlu memberikan hal-hal lebih. Misalnya sabun, itu kita wajib bagi suami untuk memberikan sabun, alat mandi itu. Tapi kalau kita minta nambah, misalnya kayak scrubnya dong ditambah, untuk lulurnya, untuk apanya, itu sudah bukan kewajiban. Tapi kalau suami memberikan lebih, itu karena itu bentuk sedekah suami kepada istrinya. Sama dengan perempuan, ketika para perempuan ini mau memasak untuk suaminya, mau menyucikan baju suaminya, mau mengepel rumah, itu adalah bentuk sedekahnya istri terhadap suami, gitu loh. Jadi intinya berumah tangga itu bukan tentang tuntut menuntut, bukan tentang kewajibanku, enggak, itu standar minimal. Maka sering saya sampaikan bahwa mengenai nafkah ini perlu perempuan untuk tahu, agar apa? Agar pemikiran-pemikiran sekuler yang mengatakan bahwa ya sudah istri itu minta semuanya. Ada yang bilang bahwa uang uang dapur itu beda dengan uang nafkah. Loh, padahal di uang dapur itu kan untuk memberi makan kita juga, para istri. Nah, itu sudah masuk nafkah, gitu loh. Jadi jangan dibeda-bedakan. Kita harus sebagai muslimah jangan terpengaruh dengan faham-faham sekuler, jangan terpengaruh dengan westernisasi yang membuat perempuan itu kurang syukurnya, kurang legowonya terhadap suami, hanya karena misalnya melihat FYP TikTok, lihat istri dibelikan tas Hermes, tas Gucci, dibelikan ini, sehingga ketika kita sangat terpengaruh oleh media sosial, tampilan medsos yang
oh ada istrinya ulang tahun dikasih bunga, dikasih mobil Alphard dan sebagainya, kita jadi orang-orang yang kurang syukur. Maka tetaplah berpegang pada syariat bahwa standarnya aja kita dikasih 1 mood, 2 mood bagi suami yang kaya, tapi ternyata apa? Kita dikasih nasi pecel. Kadang-kadang kalau suami punya uang dikasih nasi padang, itu kan sudah merupakan kebaikan yang diberikan suami pada kita gitu loh. Nah itulah maka kita sebagai istri juga legowo memberikan sedekah kita, misalnya sedekah tenaga dengan memasakkan beliau atau mencucikan baju beliau. Itu ada apa, saling membantu, saling menyayangi. Itu sebenarnya esensi dari rumah tangga. Termasuk kita berbicara tentang tempat tinggal. Di situ di dalam surat At-Tolak sudah dijelaskan bahwa tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Jadi di sini bukan berarti ketika para istri itu memahami bahwa rumah itu adalah kewajiban suami untuk membuatkan rumah. Tidak boleh seorang istri itu kemudian terlalu menuntut, saya harus rumah 2 lantai, harus yang tipe 42, harus yang begini. Mari kita berikan waktu untuk suami-suami kita berproses. Ada yang masih harus seatap dengan orang tua, ada yang prosesnya dimulai dari sana, ada yang langsung ngontrak, ada yang ngekos, ada yang apa. Kita hargai proses suami untuk memuliakan kita sebagai istri. Jadi jangan dari awal kita itu menuntut suami yang harus sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa? Karena barangkali kita juga masih berproses untuk menjadi istri yang beliau mau. Jadi intinya menikah tuh ya, kalau kita berbicara ini belum masuk ke ketahanan finansial. Jadi saya breakdown dulu bahwa pemahaman tentang nafkah ini penting dipahami oleh semua perempuan sebelum kita masuk bahwa apakah kita perlu untuk terjun membantu finansial keluarga kita atau untuk suami kita. Biar apa? Biar ketika jenengan faham tentang kewajiban suami istri, tentang menghormati antara suami dan istri, besok-besok ketika sudah punya uang sendiri tidak ada tuh rasa, aku kan uangnya lebih banyak, aku kan jabatannya lebih tinggi, aku kan udah begini. Nah ini yang perlu saya rasa sih kulo pahamkan kepada teman-teman sekalian. Termasuk di slide selanjutnya ya, saya tulis di situ urutan yang perlu dinafkahi seorang lelaki ketika dia mampu. Dalam tanda ini ya, ada tanda kurungnya ya, ketika dia mampu. Di situ ada di kitab Fiqhul Manhaji Alamat Habil Imam Syafi'i bahwa ada urut-urutan orang yang wajib dinafkahi oleh seorang lelaki ketika sudah menikah. Yang pertama tentu istrinya, yang kedua anaknya, yang ketiga ibu atau ayah dari laki-laki yang tidak mampu. Kemudian yang keempat anak kita yang sudah dewasa tapi tidak mampu. Kemudian yang selanjutnya ada kakek nenek yang tidak mampu. Kemudian yang selanjutnya ada paman dan sebagainya. Tapi intinya di sini bahwa laki-laki yang sudah menikah, ketika punya istri, ketika punya anak, memang semestinya mendahulukan kepentingan istri dan anaknya dulu, semestinya. Tapi andaikan ada kelebihan atau sang istri ridho untuk berbagi, misalnya, Mas, yang segini sampean paring nonang bapak ibu sampean misalnya, alangkah indahnya semua itu gitu loh. Karena kita yakin bahwa kadang keberkahan harta yang kita nikmati itu bukan semata-mata berdasarkan nominal, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang itu dengan cara yang bijaksana. Misalnya nggih, kalau jenengan sudah merasa sebenarnya ini ada anggaran jalan-jalan, ini bulan ini ada anggaran jalan-jalan, tapi sampean mikir sudahlah Mas, tambahin aja yang buat orang tua gitu misalnya. Itu akan jadi hal yang sangat menyenangkan bagi suami karena punya istri yang pengertian. Jadi gimana nih kalau misalnya nih uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum cukup, tapi suami itu sudah setiap hari harus ngirim ke orang tuanya, setiap bulan maksudnya. Orang tuanya itu menuntut tiap bulan itu dikasih. Nah ini perlu suami untuk
berkomunikasi dengan orang tuanya, perlu memahamkan bahwa rumah tangga ini masih berproses Pak, masih nata Pak. Nah ini perlu memang para suami-suami itu dikasih masukan oleh istrinya, Mas tolong sampai bijaksana karena kebutuhan kita yang ini dan itu urgent banget belum tercover. Mungkin bisa minta maaf sama Bapak Ibu. Bulan ini kita bisa ngasihnya sedikit atau bulan ini belum bisa ngasih, semoga bulan depan bisa ngasih. Jadi itu penting sekali laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga untuk mempelajari seni berkomunikasi. Kenapa? Karena kalau istri-istri ini ya, sepanjang saya kenal beberapa teman, banyak sekali yang kesusahan untuk komunikasi dengan suaminya. Sehingga ketika komunikasi ini terhambat, maka berpengaruh juga ke hal-hal yang lain. Segala-galanya dipendam, akhirnya jadi sakit hati, jadi jerawat, jadi jadi curhatan di TikTok, jadi jangan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak pas, ngobrol ya, karena suami kita bukan tukang ramal, bukan cenayang. Mereka tidak akan tahu apa yang ada di dalam hatimu, kawan. Jadi sampaikan, ngobrol sama suami, deep talk gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang mah deep talk gitu. Jadi deep talk sama suami, kondisi kita kayak gini, tolong disampaikan ke orang tua seperti ini. Biar orang tua juga paham. Saya yakin kalau orang tuanya memang orang tua yang sayang sama anak, pasti memahami kok kondisi anak dan cucu mungkin kalau memang masih serba kekurangan. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan inti ya. Kita masuk ke pembahasan inti tentang mengapa perempuan sebaiknya mandiri secara finansial. Jadi saya menuliskan ada 4 di sini. Kenapa perempuan sebaiknya mandiri secara finansial? Yang pertama, karena kita nggak ada yang tahu tentang masa depan. Kita nggak bisa memprediksi masa depan. Contohnya, siapa sih yang bakal membayangkan tiba-tiba akan ada pandemi COVID-19? Selama 2 tahun itu Masya Allah banyak sekali lini pekerjaan yang sangat terganggu dengan adanya anjuran untuk tetap di rumah, untuk jaga jarak. Contoh ya, yang banyak terimbas adalah sektor-sektor yang sifatnya harian. Pedagang-pedagang di SD, tukang jual cilok, beli itu kan, mereka-mereka yang memang pangsa pasarnya waktu itu di offline, itu juga terpengaruh. Di pasar sepi dan sebagainya. Kemudian juga orang ini loh, sablon biasanya waktunya pemilu ada sablon-sablonan, sekarang nggak ada. Kemudian misalnya ada acara-acara, biasanya nyewa sound system, ini nggak ada acara sama sekali. Event organizer, banyak sekali yang terimbas dengan adanya COVID-19, dan itu sesuatu yang datangnya sama sekali nggak diduga-duga. Walaupun di satu sisi zaman COVID-19 bagi pedagang online adalah panen raya. Ini sih yang saya rasakan sih di Air Alsop. Benar-benar panen raya justru di COVID-19. Kemudian ada juga keadaan lain, misalnya kondisi-kondisi darurat. Kondisi darurat contohnya apa? Misalnya ada musibah, ada yang sakit, ada kondisi darurat, misalnya ada tiba-tiba teman kita minta tolong, saudara kita minta tolong, atau terjadi musibah ini, terjadi bencana alam dan sebagainya. Itu semua tidak bisa kita prediksi. Kemudian juga ada kita kejadian beberapa teman kita, ada yang suaminya meninggal kayak gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu seberapa panjang umur pasangan kita. Oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita siapkan, karena kita nggak tahu dan nggak ngerti prediksi masa depan itu seperti apa. Termasuk salah satunya adalah kita nggak bisa memprediksi bagaimana hati suami kita. Ya kan, sempat ada kata-kata guyonan gini. Jadi perempuan mandiri finansial itu bisa jadi karena
suami berpulang ke rahmatullah, atau bisa jadi suami berpulang ke rumah perempuan lain. itu guyon ya. Jadi intinya kita nggak tahu masalah masa depan. Bisa jadi memang ada kondisi-kondisi di mana perempuan di luar sana ada yang suaminya itu sudah ketahuan selingkuh dan sebagainya, tapi dia nggak berkutik. Kenapa? Karena dia merasa kalau saya nggak sama dia terus saya makan apa? Kalau saya nggak sama dia terus anak-anak sekolah siapa yang bayarin gitu. Dalam artian ya seperti itulah manusia itu kan, hatinya bisa berubah-ubah. Walaupun naudzubillah min dzalik ya, kita nggak pernah berharap seperti itu. Tapi sewajarnya di syariat kita itu memang mengutus kita untuk ikhtiar, tidak hanya tawakal saja. Maka menurut saya mandiri finansial adalah bagian dari ikhtiar itu. Bukan berarti kita tidak percaya bahwa semua akan baik-baik saja, semua akan ditolong oleh Allah, semua sudah diatur Allah. Kita percaya, hanya saja kita kan perlu mengikhtiari kepercayaan kita itu dengan usaha seperti. Kemudian yang kedua, dengan perempuan mandiri finansial, atau istilahnya mandiri finansial itu apa sih? Punya penghasilan sendiri gitu. Entah kecil, entah besar, entah banyak, entah sedikit. Yang penting ada pemasukan gitu loh. Mandiri finansial tuh seperti itulah sederhananya. Punya pemasukan sendiri, punya income sendiri, punya uang sendiri, walaupun itu sedikit atau kecil gitu. Pokoknya adalah punya uang masuk sendiri. Nah, kenapa alasan kedua kenapa perempuan sebaiknya mandiri finansial adalah supaya lebih percaya diri dan tidak mudah diremehkan orang. Ini fix ya, fakta banget. Mereka ya yang nggak punya bargaining position, posisi tawar dalam finansial itu cenderung diremehkan. Apalagi kita hidup di negara bukan negara Konoha, di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya itu masih suka berkomentar dengan kehidupan orang gitu loh. Jadi bahkan ketika kita itu berilmu, bertitel, tapi kita nggak kerja, itu lebih cenderung untuk diremehkan dan dikatai. Ya walaupun nggak penting juga sih untuk mendengarkan apa kata mereka. Tapi dengan kita punya sangu, uang sendiri, kita itu lebih pede gitu loh. Mau gimana itu lebih enak gitu. Terus orang itu juga mikir mau ngeremehin kita apa lo gitu. Saya punya ini bisa sendiri, ini bisa sendiri, dan gitu. Jadi kita lebih pede untuk menghadapi ketemu orang, pede karena apa? Karena kita juga bisa memantaskan diri gitu loh. Kemudian yang ketiga, kenapa perempuan sebaiknya mandiri finansial? Yang ketiga adalah perempuan bisa memenuhi kebutuhan pribadinya. Kebutuhan pribadi itu misalnya gini, ketika misalnya dulu saya belum punya uang sama sekali, baru resign dari dosen, nggak punya uang sama sekali. Ketika saya kepengen sesuatu itu saya mikirnya 2 kali, 3 kali, padahal saya kepengen untuk beli satu hal gitu loh. Nah, kalau kita punya uang sendiri, kita itu nggak perlu apa ya istilahnya, nggak perlu terlalu sering untuk mengabaikan apa yang kita inginkan. Apalagi misalnya yang kita inginkan adalah sesuatu yang sangat perlu gitu loh. Misalnya nih ya, perempuan itu kepingin beli baju baru itu sudah lama kita nggak beli, misalnya sudah 5 bulan, 6 bulan kita kepingin beli, tapi kita sungkan kalau ngerepotin suami, maka kita belilah sendiri. Lebih enak kalau kita punya pemasukan sendiri gitu loh, sehingga kebutuhan pribadi kita lebih mudah tercover. Contoh lain, kita bedak nih, sudah dibelikan suami bedak, tapi kita pengen nyoba, namanya perempuan ya, ada iklan nih di TikTok, apa sih merek apa bedak yang lain misalnya, sampean penasaran nih, kemudian ada foundation, ada apalagi lah itu, sampai tertarik untuk beli gitu loh, tapi padahal itu sudah dikasih sama suami merek lain. Nah, kita mau minta lagi ya sudah bukan ranahnya suami untuk membelikan gitu. Makanya udahlah, kalau kita punya uang ya kita coba beli sendiri gitu. Nah, itu enaknya kalau kita ada uang yang kita pegang gitu, walaupun tidak banyak tidak apa-apa. Kalau banyak malah alhamdulillah
Alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga bisa memenuhi kebutuhan sosial. Maksudnya kebutuhan sosial itu apa? Kebutuhan sosial ya kayak kita mau infak, kita mau sodako, kita mau nyemplungin uang ke masjid, kita mau bantu pondok pesantren, kita mau bantu anak yatim. Kita nggak perlu ngurwati keuangan suami, kita nggak perlu dikit-dikit matur, dikit-dikit minta izin gitu kan. Karena apa? Karena uang yang dihasilkan dari pekerjaan istri yang dilakukan oleh istri memang tidak perlu dilaporkan kepada suaminya. Tidak perlu itu. Misalnya sampean mau sodakoh, mau ngasih orang tua sendiri, tidak perlu izin kepada suaminya kalau itu uangnya sendiri. Tapi ahsan, lebih baik bilang, saya bilang gitu. Apa wajib bilang? Enggak wajib bilang, tapi lebih baik kalau bilang. Misalnya saya sendiri selalu bilang, misalnya ada ngisi infak di mana atau apa, saya cerita sama suami. Itu bukan dalam rangka izin juga enggak, karena sudah dilakoni atau belum saya lakoni, tapi saya matur aja karena lebih nyaman kalau suami itu tahu. Kadang-kadang suami itu juga memberikan pertimbangan, misalnya nggak usah dikasihkan ke yang sana, yang sini dulu yang dikasih, atau dialokasikan ke yang ini dulu loh dek, gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang kita ini pertimbangannya kurang mateng, makanya kita ngomong sama suami gitu loh. Jadi menurut saya ahsan kita memang ngobrol sama suami walaupun itu gaji kita atau income kita gitu. Kalau nggak ngomong gimana nih? Nggak apa-apa, nggak wajib sampai ngomong selama itu ditasarufkan untuk hal-hal yang tidak maksiat, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa perlu untuk ngomong karena biasanya saya cenderung kurang bijaksana dalam pengeluaran mengatur pengeluaran gitu loh. Kadang beli sesuatu itu enggak terlalu manfaat gitu. Jadinya kalau mau mengeluarkan atau beli sesuatu biasanya saya tanya sama Mama Buya karena beliau lebih ahli shopping daripada saya gitu. Kemudian yang keempat, kenapa perempuan sebaiknya ya, saya tidak bilang harus, tapi sebaiknya mandiri finansial. Jadi yang keempat, terbiasa mengembangkan talenta, terbiasa mengasah skill, dan terbiasa memperluas wawasan. Jadi gini, teman-teman sekalian, ada di antara sahabat kita yang sudah lama bergantung pada suaminya. Sekitar 15 tahun menikah, kemudian ketika suaminya meninggal, beliau tuh bingung. Saya harus ngapain? Saya mulai dari mana? Saya cara online gimana? Cara buka warung gimana? Awal jualannya gimana? Jadi beliau itu hidup selama 3 bulan itu hanya menghabiskan sisa harta dari suaminya. Nggak tahu mau gimana, itu nggak ngerti. Mau masuk ke sekolah, ijazahnya nggak ketemu, mau ngajar ijazahnya nggak ketemu, mau ngurus ini itu nggak tahu caranya, mau ini itu nggak punya link, nggak punya teman. Jadi buntu. Mau dibilang apakah dia punya bakat, sebenarnya punya, tapi karena selama 15 tahun bakatnya tidak diasah, talentanya tidak dimaksimalkan, kemudian dia skillnya juga nggak diasah, apalagi masalah wawasan ilmu digeledak begitu saja, tidak ikut kajian, tidak ikut taklim, tidak pernah ikut apa-apa ya, karena merasa ya sudah kebutuhannya terpenuhi gitu, sehingga goyang keluarganya. Anaknya ada yang tidak lanjut sekolah dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka kita mandiri finansial itu dalam rangka 4 hal ini, minimal 4 hal ini, dan saya rasa 4-empatnya juga tidak bertentangan dengan syariah. Yang penting kita tahu batasannya, yang penting tidak khalwat, seperti yang pernah saya sampaikan, tidak khalwat, tidak melanggar syariat, kemudian pekerjaannya juga yang umumnya dilakukan oleh perempuan, dan yang penting juga sudah mendapat ridho dan dukungan dari keluarga, itu Masya Allah, Insya Allah jadi berkah buat keluarga. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, apa di zaman dulu juga ada sini para ummahatul mukminin yang bekerja,
Kadang-kadang kan teman, itu kan teori sekarang. Oh, yuk kita lihat, yuk kita lihat di slide berikutnya. Jadi Ummahatul Mukminin itu juga perempuan mandiri loh. Kata siapa? Ummahatul Mukminin itu bukan perempuan mandiri. Yang pertama ada contoh Sayyidah Khadijah. Ini udah nggak perlu ya, udah nggak perlu diceritain lagi. Beliau adalah seorang pedagang sukses, womanpreneur loh. Istilahnya di zaman waktu itu Sayyidah Khadijah adalah pengusaha sukses dan paling gemilang bisnisnya gitu loh. Dan harta beliau digunakan untuk selain membantu kebutuhan rumah tangga, beliau juga menggunakan seluruh hartanya untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Bahkan dikatakan Sayyidah Khadijah itu berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya jenengan itu mau membangun jembatan atau apa dan itu kurang bahan, monggo jenengan gali kuburan saya, ambil tulang saya." Itu saking apa khidmahnya Sayyidah Khadijah kepada perjuangan Rasulullah. Jadi ketika menikah dengan Nabi Muhammad itu tidak ada, sampai ada ulama yang mengatakan tidak ada literasi yang menunjukkan bahwa waktu itu Nabi Muhammad ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah itu kemudian langsung bekerja ini enggak. Jadi istilahnya pada waktu itu Sayyidah Khadijah lah yang punya uang. Jadi dari cerita Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah kita bisa melihat bahwa di situ harta yang dipakai untuk mengelola ketika Nabi Muhammad masih berusaha untuk berkembang adalah hartanya Sayyidah Khadijah. Jadi tidak masalah seandainya ketika sampean berumah tangga, suami itu masih merintis, kemudian jenengan punya modal, jenengan bantu suami jenengan, ngasih modal, iki mas ayo kita usaha bareng-bareng, tidak masalah, karena Sayyidah Khadijah dan Nabi kita Muhammad SAW juga saling membantu, seperti itu. Kemudian ada juga Sayyidah Zainab, beliau itu sampai menyamak kulit binatang. Jadi menyamak iki piye toh? Jadi ada kulit binatang dibersihkan kayak gitu loh. Nah, penghasilannya itu beliau sedekahkan untuk orang miskin. Sehingga saking masyhurnya, saking banyaknya sedekah yang dikeluarkan oleh Sayyidah Zainab, maka beliau itu sampai dijuluki Ummul Masakin, ibu wong miskin gitu loh. Jadi dari dulu kita menemukan figur-figur perempuan-perempuan yang mandiri. Bukan berarti mandiri finansial itu tidak butuh laki-laki sama sekali, tidak butuh topangan, tidak butuh kehadiran atau petuah-petuah dari suami, bukan demikian. Tapi yang dimaksud mandiri finansial adalah paling enggak kita punya penghasilan entah sedikit entah banyak untuk pegangan kita gitu loh. Kemudian ada Sayyidah Aisyah, beliau itu seorang akademisi yang bahkan beliau itu menjadi rujukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi Sayyidah Aisyah itu kadang mengajar di balik tirai, kalau itu untuk sahabat-sahabat laki-laki. Jadi kalau bukan perempuan yang cerdas, bukan perempuan yang mandiri, bukan perempuan yang bergerak, berinovasi dan mengembangkan bakat dan talentanya, Sayyidah Aisyah mungkin tidak akan jadi yang seperti sekarang, karena banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang bersumber dari Sayyidah Aisyah. Kemudian yang keempat ada sahabat Marham binti Maryam, beliau itu MUA. Jadi kalau sekarang ada MUA, kalau zaman dulu tuh namanya rias nganten. Kalau BSK kan keren ya, MUA itu singkatan apa sih ya, lupa saya. Pokoknya intinya rias nganten lah. Jadi zaman dulu ada, dan beliau mendapatkan bayaran dengan itu. Kemudian juga ada Sayyidah Asma binti Abu Bakar, beliau itu merawat unta dan kuda. Sampai suatu hari pernah Rasulullah itu melihat Asma binti Abu Bakar itu sampai jalan 3 kilo dari Madinah untuk mencari makan untuk untanya. Dan Rasulullah waktu itu hanya melihat saja, diam saja, tidak memberikan komentar, tidak melarang dan sebagainya. Dan ini termasuk hadis takriri. Ini termasuk, jadi kan hadis ada qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan ini termasuk takriri. Berarti apa? Rasulullah tidak melarang perempuan bekerja, karena pada waktu itu beliau melihat sendiri Asma binti Abu Bakar mencari
makanan untuk unta dan kudanya itu sampai jalan 3 kilo dari kota Madinah, dan tidak apa-apa. Rasulullah tidak pernah melarang itu. Kemudian ada juga yang namanya Ummu Atiyah. Beliau itu tukang khitan. Jadi kalau dulu itu ada perempuan-perempuan, bayi-bayi kecil perempuan itu dikhitan. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada gitu, sudah jarang. Dan beliau adalah seorang tabib yang pada waktu itu turun ke medan perang untuk menjadi tabib bagi sahabat-sahabat yang sakit waktu itu. Nah, dari 6 orang ini saja kita bisa melihat bahwa perempuan itu punya posisi yang luar biasa. Mereka bisa jadi ibu yang baik, mereka bisa jadi istri yang salihah, tapi mereka juga menjalankan peran sesuai dengan talentanya masing-masing. Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa ketika jenengan berusaha menjadi orang yang mandiri secara finansial, maka di situ ada peluang untuk apa? Untuk talenta, untuk bakat jenengan untuk terasah terus-menerus. Sama seperti kulo niki, ketika saya resign dari dosen, saya merasa saya terus ngapain. Ternyata waktu itu saya bersama suami dan keluarga akhirnya mendirikan sekolah formal. Jadi sekolah formal di sini itu memang ada setelah Buya datang dari Yaman dan menikah. Jadi memang baru ketika Buya dan saya ada di sini, itu baru dibentuk lembaga formal SMP, SMA. Setelah itu apa? Saya cari lagi passion saya ternyata nyoba jualan dan bisa. Kemudian nyoba bikin buku, nyoba bikin novel, nyoba. Itu karena apa? Saya ingin mengasah talenta saya. Saya ingin mencoba hal-hal baru. Dan biasanya kayak gini itu juga termotivasi karena kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang bisa mensupport kita untuk berkembang. Dan itu bisa didapatkan kalau kita punya lingkungan yang mendukung gitu loh. Nah, kalau kita hanya terkungkung saja dengan rutinitas suami anak, tapi tidak mau berteman dengan yang lain, tidak harus keluar rumah loh ya. Saya juga tidak keluar rumah. Kita berkawan saja, tapi dengan orang-orang yang salihah, yang punya visi, insya Allah kita akan berkembang dengan itu. Makanya di HBO kita ada komunitas Halaqah bisnis online. Jadi teman-teman bisa belajar bisnis di HBO. Itu perempuan semua yang masuk grup, sehingga mereka bisa berjejaring. Yang nggak punya modal bisa jadi reseller dulu. Yang punya modal bisa mencari reseller di dalam grup. Dan ini adalah salah satu manfaat berjejaring. Kita jadi belajar dengan orang banyak, kita bisa ketemu dengan orang banyak. Makanya banyak jalan menurut saya yang bisa dilakukan di zaman sekarang, karena kita punya teknologi, sehingga kita bisa berjejaring, kita bisa berteman, kita bisa belajar. Bahkan taklim ini pun dilakukan secara online. Oleh karena itu saya rasa peluang teman-teman untuk mandiri secara finansial itu sangat luas, apalagi di era yang sekarang, di mana sekarang internet itu murah, di mana sekarang itu hampir semua orang memakai Android, dan hampir semua orang itu belinya online. Oleh karena itu, ayo kita teman-teman yang memang belum mau bergerak, ayo bergerak mulai sekarang. Oke, balik lagi tentang mandiri finansial, tentang Ummahatul Mukminin. Mari kita lihat tentang 4 prinsip berumah tangga. Nah, ini yang tadi sempat saya tulis di Facebook, bahwa kadang-kadang dalam usaha kita untuk mandiri finansial itu ada semacam godaan-godaan, semacam halangan-halangan, seperti contohnya nggih, ini banyak terjadi. Jadi ketika perempuannya mandiri, kemudian penghasilannya banyak, akhirnya suaminya nggak mau kerja. Itu gimana? Nah, kalau nggak mau kerja sama sekali, maka dia artinya bersikap dolim kepada istrinya. Tapi kalau suami itu sudah bekerja, sekuat tenaga dia itu sudah kepala jadi kaki, istilahnya kaki jadi kepala, dan pokoknya orangnya juga soleh, orangnya juga sudah betul-betul usaha sudah untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, tapi hasilnya itu saja, maka sudah gugur kewajibannya. Bahwa beliau itu sudah dianggap memang sudah berusaha memenuhi, walaupun masuk dalam kriteria suami yang fakir, suami yang memang butuh dibantu gitu. Maka
kita belajar lagi bahwa ada 4 prinsip dalam berumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu harus didasari sikap tawadhu, saling hormat menghormati antara suami dan istri. Jadi misalnya kalau suami penghasilannya lebih rendah daripada istrinya, tidak boleh namanya istri merasa sewenang-wenang, tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh sampai apalagi ya nunjuk-nunjuk mukanya, goblok-goblok nih, ada yang kayak gitu, ada. Hanya karena apa? Hanya karena suaminya lebih rendah gajinya, lebih rendah jabatannya, itu tidak boleh. Maka suami istri itu harus saling tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan hanya sikap yang diharuskan dari istri kepada suaminya, bukan. Tawadhu itu berlaku dua-duanya. Cuma beda saja kadang. Kadang beda cara tawadhunya antara suami dan istri. Contoh tawadhu istri misalnya ngomong ke suaminya pakai bahasa kromo misalnya. Mas, jenengan bla 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 gitu. Tapi suami nggak kromo ke istrinya nggak masalah karena cara tawadhunya itu beda. Laki-laki yang tawadhu itu contohnya misalnya istri minta tolong, suaminya cepet bantuin, itu sikap hormat, respect. Jadi tawadhu di sini lebih kepada respect, sikap saling menghormati. Kemudian yang kedua, prinsip dalam rumah tangga adalah tarohum. Tarohum itu dari kata rohim, saling menyayangi. Itu wajib ada loh di rumah tangga. Kalau rumah tangga itu hanya fungsi untuk saling tuntut menuntut, hanya untuk apa ya istilahnya gawe jangkep-jangkepan nang KTP, itu nggak ada kasih sayang di dalamnya. Maka seharusnya ketika misalnya suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, ada tarohum di situ, saling rahmah, saling kasih sayang. Bagaimana caranya agar suami itu bisa menutupi kekurangan istri, melengkapi maksudnya ya, dan istri bisa melengkapi kekurangan suami. Di situ ada tarohum, kasih sayang gitu loh. Suaminya sakit, padahal dulunya mungkin bekerja keras, sekarang suaminya sakit, tidak punya uang. Janganlah mentang-mentang gitu loh, jangan sampai dituting-tuting, dimarah-marahi dan sebagainya. Ayolah kita bantu suami kita gitu loh. Ada tarohum di situ, ada kasih sayang di sana. Yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian yang keempat, tanasur. Tanasur itu apa? Lebih kepada pembantu sekuat tenaga. Bedanya ta'awun dan tanasur itu apa? Kalau ta'awun itu kita menolong orang yang orang itu masih ada upayanya. Jadi dia butuh pertolongan tapi tidak banyak. Itu ta'awun. Saling bahu-membahu. Itu istilahnya ta'awun, saling bahu-membahu. Tapi kalau tanasur itu dia butuh bantuan. Dia butuh pertolongan. Jadi istilahnya sama kayak contoh tadi, suami itu sakit stroke, tidak bisa apa-apa. Akhirnya istri menggantikan posisi suaminya untuk mencari nafkah misalnya, ini adalah bagian dari tanasur karena beliau sudah nggak berdaya gitu loh. Apakah istri boleh menceraikan suaminya misalnya dalam kondisi demikian, sakit, tidak bisa memberikan nafkah selama berbulan-bulan misalnya? Boleh saja mengajukan cerai, mengajukan khulu, boleh. Tapi ada prinsip-prinsip dalam rumah tangga 4 ini tadi. Kalau jenengan bersabar dengan keadaan suami panjenengan, insya Allah diberikan rahmat sama Allah, diberikan kasih sayang yang luar biasa. Jadi janganlah suami yang sedang sakit itu kau tinggalkan, janganlah suami yang sedang dalam keadaan musibah itu kau tinggalkan. Hormati dia, beri kasih sayang, saling tolong menolong, seperti itu. Karena kadang-kadang kondisi seperti itu kita berdoa sama Allah, semoga tidak lama sakitnya, semoga tidak lama kondisi bangkrutnya. Kita support, jangan sampai kita itu hanya menuntut saja. Karena lagi-lagi berumah tangga itu bukan tuntut menuntut, lebih kepada bagaimana caranya agar rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah. Nah, di slide selanjutnya kita jelaskan mengenai modal. Ada yang bertanya, Ning, saya nggak punya modal. Nah, ini pernah saya sampaikan bahwa modal itu ada yang sifatnya tangible, tampak. Ada yang intangible, nggak tampak.
Apa sih maksudnya? Jadi tangible atau tampak adalah modal. Contohnya toko, sampean punya toko, sampean punya lahan, sampean punya uang, sampean punya bahan jualan, punya stok. Itu semua tangible, sesuatu yang tampak. Contohnya misalnya saya jualan jilbab, ada jilbabnya, itu berarti modal yang tampak. Ada uangnya untuk transfer dan sebagainya, itu semua modal tangible. Tapi ada intangible, modal yang nggak tampak. Contohnya apa? Yang pertama, ridho keluarga. Ridho dan doa keluarga itu adalah modal yang luar biasa. Kenapa? Karena nggak semua perempuan yang berusaha untuk berdagang atau bekerja itu diridhoi sama suaminya. Ada yang ridhonya setengah-setengah gitu. Makanya jenengan yang diridhoi suami, keluarga 100%, didukung 100%, disupport 100%, itu sudah modal loh. Itu sudah modal, tanpa jenengan sadari itu modal yang luar biasa. Kemudian modal intangible lainnya apa? Waktu. Boleh jadi kita punya modal uangnya beda antara si A dan si B, tapi Allah kasih kita modal yang sama dalam bentuk apa? Waktu. Kita punya 24 jam yang sama, tapi kadang-kadang kita mikir ya, kenapa sih Mbak A itu sama-sama 24 jam, sama-sama anaknya banyak, tapi kok dia bisa melakukan ini, melakukan itu, punya karya ini, karya itu, bisa begini, bisa begitu, kok saya gini-gini aja ya. Nah, berarti kita belum memaksimalkan modal 24 jam ini, kawan. Nah, ini loh yang kadang-kadang kita itu masih saksi engkak-engkak ya. Termasuk juga misalnya kita lihat teman nih, omsetnya besar, packingannya banyak, kita apa? Komen, nular. Tapi komennya nggak sambil kerja, sambil rebahan. Nah, dia kerja, kita rebahan, ya hasilnya nggak sama, kan seperti itu. Termasuk kita itu yang sana kerjanya sambil disorong sama suratul ghina, surah apa yang kata Syarifah Aliyah, surat Waqiah, yang sana baca Waqiah 3 kali, sampean baru bismillah idza waqa'atil waqiah ditinggal lali, ya beda hasilnya gitu loh. Oleh karena itu banyak sekali modal yang harus sampean tata sebenarnya. Kalau nggak kuat di modal yang tangible, ayo dikuatin di modal yang intangible gitu loh caranya. Saya nggak punya modal uang nih guys, dimodalin mbek wirid bisa, dimodalin mbek ngaji bisa, dimodali dengan apa? Dengan waktu jenengan. Berikan waktu yang lebih berkualitas untuk bekerja, bukan harus waktu ngajinya terus dibabat kerja terus, bukan seperti itu. Jadi ada banyak sekali modal yang bisa sampean push. Kalau kurang di modal tangible, silahkan di-push di modal intangible seperti itu. Nah, ini ada beberapa Q&A yang sudah kita jawab. Bismillah. Aduh, capek juga baca. Yang pertama, gugurkah kewajiban suami untuk menafkahi keluarga jika mereka bekerja namun penghasilan tidak menentu dan tidak bisa menopang kebutuhan keluarga? Iya, istilahnya gini, tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika suami sudah sangat berusaha, maka dan tetap tidak tercukupi semuanya, maka sudah gugur kewajibannya di situ. Lah mau gimana lagi? Sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, masih nggak cukup. Ya sudah, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan ikhtiar. Barangkali memang titipan Allah sama dia ya segitu. Barangkali dititipkan sama Allah lewat yang lain. Misalnya lewat jalan suaminya atau dikasih rezeki bentuk yang lain. Intinya kalau suami itu sudah sangat bekerja keras, sudah luar biasa Masya Allah usahanya, tapi masih gitu-gitu aja, maka kita lah sebagai istri yang harus ridho dengan keadaan itu, karena barangkali memang lagi diuji sama Allah di situ, di ekonomi. Masih untung kita nggak diuji imannya, masih untung kita nggak diuji kesehatannya, kan seperti itu. Nah, di sini juga kita mana ya?
Q&A ayat itu dalilnya bisa jenengan baca sendiri ya. Intinya gitu, hendakkah orang yang punya keluasan beri nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, dan Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ini istilahnya gini. Jadi sama yang seperti saya sampaikan, bahwa kadang-kadang Allah memang lagi nguji rumah tangga seseorang itu dengan ekonomi. Dilihat bisa sabar nggak, bisa tetap rukun nggak. Nanti insya Allah akan ditambah ketika kita sudah memantaskan diri. Memantaskan diri dengan cara apa? Dengan cara misalnya Allah mau lihat dulu nih, orang ini dikasih rezeki sedikit, ngajinya tambah baik enggak, ibadahnya tambah baik enggak, dilihat, nanti dikasih ditambah lagi, begitu sudah ditambah yang banyak, misalnya nanti oleng, kok ibadahnya keteteran dan sebagainya, bisa diuji lagi nanti dengan keuangannya mulai ada goncangan atau apa. Jadi Allah tuh yang paling tahu dan yang lebih tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Makanya kalau masih diuji, sabar dulu. Yang penting kita usaha dan ikhtiar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika istri punya penghasilan sendiri, kemudian istri ingin daftar haji, tapi bisanya cuma buat 1 orang, gimana? Jawabnya nggak apa-apa. Siapa tahu dengan istri daftar haji nanti ada. Jadi gini, kalau di peraturan Indonesia nih ya, kalau di Indonesia kemarin itu ada namanya penggabungan mahram. Jadi kalau saya ditanya, enaknya yang daftar yang laki-laki dulu atau perempuan dulu, yang istrinya dulu. Saya biasanya jawab gitu, karena kalau peraturannya masih ya, soalnya namanya pemerintah kan peraturannya suka ganti-ganti, nggak usah keras-keras gitu. Jadi kalau yang peraturan kemarin itu ada namanya pengusulan penggabungan mahram atau kemenang. Jadi yang didaftarkan duluan istrinya, nanti sambil istrinya daftar haji, nggak usah nunggu berdua dulu, lama nanti. Jadi misalnya sampean ya, kalau mau narik rezeki itu caranya gitu, jangan ditunda-tunda buat ibadah. Jadi misalnya masih cukup buat 1 orang, daftarin istrinya dulu, nanti sambil setelah didaftarin, insya Allah kita yakin sudah ini pancingan, nanti akan jangkep untuk berdua, misalnya bertiga, berempat. Nah, kita yakini aja dulu kayak gitu. Nanti begitu ada uang lagi, kita daftar, dan nanti menjelang keberangkatan sekitar 1, 2, 3 tahun sebelum keberangkatan kita mengajukan usulan penggabungan mahram. Biasanya ya karena perempuan kan nggak boleh berangkat sendiri, peraturan lama ya, nggak tahu kalau 2023 ada perubahan, ini kurang tahu. Tapi yang jelas 2022 masih begitu. Jadi ada penggabungan mahram. 2022 masih Covid dah. Tahun kemarin belum ada haji, belum, sudah ya? Lupa saya, 2022 sudah haji belum? Pokoknya yang sebelum masih terbatas. Pokoknya yang sebelum Covid peraturannya masih seperti itu. Jadi ada penggabungan mahram. Jadi mengajukan usulan penggabungan mahram ke Kemenak itu bisa. Seperti itu. Dan lagian juga di dalam surat Ali Imran dijelaskan bahwa walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bahwa yang namanya haji memang ada standar istitoah. Jadi kalau istitoahnya masih 1, ya sudah, itu istitoahnya itu yang dikerjakan duluan. Eman kalau misalnya harus nunggu 2 orang baru didaftarin, karena ya insya Allah. Tapi ya sepanjang yang sebelum Covid itu ada usulan penggabungan. Tapi 2023 ini aturannya kan sejak 22, 23 ini kayak berubah-ubah gitu loh ya. Yang kemarin misalnya tidak boleh ada pendamping lansia, ya barangkali ada peraturan baru, wallahu a'lam. Tapi yang jelas saya tetap berkeyakinan kalau memang uangnya masih cukup 1, ya sudah, itu daftarin dulu. Insya Allah akan menarik rezeki yang lain. Udah itu, Masya Allah, cerita tentang itu banyak soalnya. Banyak sekali, kan kebetulan di sini ada KBIH ya. Jadi banyak sekali cerita dari jamaah itu yang setelah haji, setelah umroh itu rezekinya makin banyak.
Catatannya, selama ya yang saya pelajari ya, selama tidak ketika pulang tidak maido. Soalnya ada yang berpulang dari Mekah maido. Maksudnya maido itu kayak gini loh, nggak enak di sana itu gini, nggak enak di sana itu gini lah kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu ntar sulit baliknya, balik ke Mekahnya sulit terus ya. Jadi ya sulit gitu karena kayak dia itu dari Mekah Madinah tidak bahagia. Padahal rata-rata umumnya orang kan kalau habis dari Haramain kan cerita yang indah-indah, cerita yang senang-senang kan seperti itu. Tapi memang ada orang yang pulang dari sana itu kapok, itu juga ada. Nah, makanya itu juga tergantung orangnya masing-masing. Tapi secara umum biasanya yang sudah daftar haji, daftar umroh, apalagi sudah berangkat, biasanya itu setelah itu tuh rezekinya itu kayak bola salju. Itu tambah banyak. Amin. Makanya daftar haji yuk, daftar umroh yuk. Siapa tahu dimampukan oleh Allah, nanti ditambah lagi rezekinya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai emak-emak agar tidak terpengaruh dengan pola hidup konsumtif yang bersumber dari lingkungan pergaulan? Karena banyak sekali rumah tangga harus cerai karena emak-emaknya tidak pandai mengatur keuangan. Nah, ini jawaban saya sih, karena ini faktual bahwa memanage keuangan itu tidak mesti istri. Siapa yang pintar gitu aja. Kalau di saya, karena saya tidak pintar memanage keuangan, jadi saya itu insya Allah pintar nyari uang, tapi nggak pintar ngelola uang. Jadi saya nggak bisa kalau disuruh ngelola keuangan. Makanya cari mana yang lebih pintar di antara suami sama istri itu siapa yang lebih pintar ngatur keuangan. Jadi nggak harus istri sih. Terus agar tidak terpengaruh, kita ya perbanyak zikir, menyibukkan diri dengan ibadah, kemudian cari teman yang bisa support dengan apa? Dalam hal kebaikan. Gini loh, teman itu sangat berpengaruh. Komunitas kita, bergaul kita dengan siapa itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran kita. Kalau kita berteman sama orang yang hedonis, yang dikit-dikit harus yang bermerek, harus sama-sama sosialita gitu ya, lambat laun kita juga akan terpengaruh sama mereka gitu loh. Makanya kita mengacu pada hadis riwayat Abu Daud an Abi Hurairah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil, bahwa seseorang itu sangat tergantung pada agama teman dekatnya. Jadi kalau saya mau lihat seseorang nih, lihat aja sahabat baiknya. Kalau sahabat baiknya itu agamanya baik, biasanya si seseorang itu baik juga, karena agama temannya itu biasanya agama itu di sini termasuk pada tingkah laku juga sangat berpengaruh pada diri kita gitu loh. Jadi lihatlah bagaimana teman yang digauli, bagaimana komunitasnya, bagaimana pertemanannya, bagaimana relasinya dengan orang lain. Makanya kalau kita pengen hati kita itu tidak gampang apa ya, kena pergaulan yang konsumtif, ya kita berteman dengan teman-teman yang tidak konsumtif. Soalnya kalau temannya konsumtif, dikit-dikit misalnya ngajak ke kafe, ke Starbucks, kemana, ke mall dan sebagainya. Kalau diajak taklim, enggak lah, ngapain taklim, buat apa, cuma dengerin orang ngomong-ngomong doang, mending kita ke mall gitu misalnya. Lama-lama kita juga terpengaruh, menjauhi majelis taklim, ke majelis mall gitu kan. Makanya teman itu sangat berpengaruh, maka carilah teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, bolehkah jika kita seorang istri, mana sih ini Q&A-nya, bolehkan jika kita seorang istri uang hasil kerja kita gunakan untuk reward, soft reward ya, misal beli perhiasan, apa harus izin dulu sama suami? Boleh dan tidak harus izin, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Hanya lebih baik kalau suami ikut dilibatkan atau minimal dimintai pertimbangan. Kan siapa tahu ya, kita, mas aku punya tabungan nih, beli cincin yang 2 gram aja. Gimana menurut sampean? Oh jangan deh, ini beli yang 10 gram, kan bisa jadi.
Makanya Ditambahin nanti Neng. iya gitu loh, jangan takut untuk ngobrolin sama suami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ngatasin rasa cemburu terhadap nikmat perempuan lainnya? Juga sebaliknya, bagaimana jadi perempuan yang punya prinsip woman support woman dalam hal finansial. Jadi gini, wajar kok perempuan itu iri sama nikmat yang perempuan lain. Contoh gini kan, ih enak ya mbak itu dapat suami orang kaya, sebentar healing, sebentar healing. Sementara kita nih kayak gini. Atau mungkin ya yang terjadi sama saya, oh enak nih Mila suaminya support system gini enak gini. Saya suaminya gini. Ya sebenarnya itu yang terjadi adalah bahwa kadang-kadang jenengan itu tidak tahu bagaimana proses orang lain, berdarah-darahnya orang lain kan nggak dilihatin, taunya kan yang sudah jadi, yang kelihatan di depan mata aja. Kita nggak tahu gimana nangis-nangisnya dia, kita nggak tahu gimana berdarah-darahnya dia dalam berikhtiar, dalam berdoa, dan badai apa yang sudah dia hadapi, kan kita nggak tahu. Lagian itu semua adalah bagian dari apa? Bagian dari takdir Allah. Jadi semua orang itu ada yang rizkinya itu berupa suami yang baik, ada yang rizkinya banyak, ada yang hartanya banyak, ada yang rizkinya itu berupa anak-anaknya itu soleh-solehah semua, ada yang rizkinya itu berupa keluarga yang rukun, keluarga yang kompak, terus mertua yang baik, ipar yang baik, itu rizki semua gitu loh. Jadi kita kan tidak bisa mematenkan bahwa yang namanya rizki itu juga hanya harta, tapi ketika kita diberi tetangga yang nggak nyinyir, itu udah rizki gitu loh. Maka bagian dari takdir Allah adalah kita kadang-kadang cenderung kepada salah satu rizki atau 2-3 bentuk rizki yang lain. Syukur-syukur kalau kita dikasih semua nih, suaminya baik, anaknya baik. Turun Neng. Alhamdulillah. Tapi di antara semua rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling utama dan paling luar biasa rizki tertinggi adalah di dalam diri kita ada iman yang kokoh. Mau orang itu punya suami ganteng sekali kayak Cha Eun-woo misalnya, siapa sih itu namanya, kemudian kaya banget kayak siapa sih yang kaya itu, Mark misalnya yang punya Facebook, kemudian pokoknya ganteng kaya gitu semuanya, tapi kalau dia kagak punya iman, dia bisa dolim sama istri, bisa kawin mulu, bisa macam-macam. Kalau sudah imannya yang dicabut, ya sudah, yang lain tidak berguna gitu loh. Jadi rizki yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah keimanan kita, Islamnya kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rizki yang paling besar. Karena mau kayak gimana pun luar biasa pencapaian kita, kalau di dalam hati kita tidak ada Allah, percuma gitu loh. Maka jangan sampai kita menggadaikan rizki yang besar berupa keimanan kita, ketaatan kita, Islam kita, hanya untuk mengejar rizki-rizki yang remeh. Kalau dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa seluruh harta di dunia ini, termasuk juga jabatan, pangkat dan sebagainya, itu nilainya tidak lebih besar daripada tetesan air dari sayapnya nyamuk. Jadi ada nyamuk atau lalat ya masuk ke sungai itu, masuk ke sungai, lalu dia terbang, ada tetesannya, tetesan dari sayapnya nyamuk ini itu. Seluruh nikmat harta dunia hanya serupa itu dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang lain yang dijanjikan di surganya Allah. Jadi jangan sampai kita menukar agama kita, menukar keyakinan kita kepada Allah, menukar tauhid kita kepada Allah hanya untuk harta. Loh, maksudnya menukar itu contohnya gimana Neng? Loh, sampean munggah nang gunung Kawi atau sampean datang ke dukun minta pesugihan, babi ngepet dan sebagainya, jogo lilin gampangane.
Itu semua sudah merupakan tindakan-tindakan yang menyekutukan Allah dan dosanya Masya Allah luar biasa besar. Itu penggadaian iman. Oleh karena itu jangan sampai orang itu kalap hanya karena misalnya ekonominya terbatas, hutang banyak dan sebagainya. Dekatkan diri kita kepada yang memberi rezeki, siapa? Allah. Jangan malah menjauh seperti itu. Dan lagi pula, mau kita cemburu kayak gimana kepada rezeki orang lain, percayalah bahwa kalau kita bahagia atas nikmat orang lain, Allah akan kasih kok kebahagiaan itu sama kita. Gampangnya kalau orang itu senang, melok senang, gitu loh. Jangan malah hanya hasad, kemudian merasa nggak suka, iri dan sebagainya. Kalau ada orang lain senang, ikutlah senang. Karena biasanya kalau kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, nanti Allah akan kasih kebahagiaan itu sama kita. Walaupun bentuknya tidak sama persis seperti itu. Kemudian yang lembar terakhir Q&A, bagaimana cara memanage keuangan supaya cukup dan nggak utang-utang lagi? Yang jelas kalau kata saya, memanage keuangan itu yang paling sulit dari memanage keuangan adalah kalau tidak ada uangnya. Apanya yang mau di-manage kalau nggak ada uangnya, kan gitu. Jadi kalau sampean pengen pintar memanage keuangan, ya income-nya harus ditambah. Dengan cara apa? Melakukan kegiatan kreatif. Terserah mau nambah income dengan cara apa. Bisnis online bisa, buka warung bisa, kemudian buka jasa misalnya jasa bikin stiker, jasa yang lain, jasa bikin bunga, jasa bikin craft, sablon dan sebagainya. Banyak sekali ekonomi kreatif yang bisa kita gerakkan untuk menambah income. Kemudian juga selain menambah income, kita harus bergaya hidup hemat. Jadi fokuslah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Karena kalau gaya hidup yang dipenuhi nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kebutuhan hidup, gampangan yang ini, mau sampai selapar apapun, pasti makan itu ya paling 4-5 piring, itu aja sudah perut sudah sangat kenyang. Iya kan? Apa bisa orang itu memenuhi kebutuhan makannya itu tiba-tiba langsung 10 piring, 20 piring? Umumnya manusia kan nggak mungkin, kelempokan kan kayak gitu. Bisa sampai muntah kalau 20 piring itu kita makan, walaupun itu nasi padang senengane kita, paling 1, 2, 3 bungkus. Kalau sudah 20 bungkus ya muntah-muntah kan seperti itu. Ya berarti kan kebutuhan kita ya segitu. Nah, yang membuat kita tidak bisa memanage keuangan salah satunya karena kita membeli gaya hidup. Beli sama-sama nasi padang, ada kok nasi padang yang 25.000, tapi karena kita pengen gaya hidup, beli nasi padang yang harga 250.000 kan ada salah satu restoran nasi padang yang harganya ratusan ribu itu. Nah, kita membeli apa? Memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup kan seperti itu. Kemudian juga kita harus produktif, fokus pada impian, memperbaiki hubungan dengan manusia dan mendekatkan diri pada Allah dengan tulus. Kenapa kok saya di sini nulis ada hubungan manusia perlu diperbaiki? Gini, kadang-kadang yang bikin kita rezekinya seret itu karena kita itu rusuh nanggone menungso. Kepada orang tua itu hubungannya nggak baik, sama mertua nggak baik, sama ipar nggak baik, sama saudara nggak baik, wah dimusuhi. Ya itu yang bikin rezeki kita itu seret, sama suami ngamuk toh. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu dijauhi sama rezeki itu loh. Kenapa? Karena rezeki itu akan mendatangi orang yang hatinya baik. Jadi rezeki ku apa sih? Rezeki itu karena tadi konsepnya rezeki tidak hanya berupa harta. Rezeki itu adalah sesuatu yang datang kepada kita dengan jalan yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau misalnya ada orang kok punya uang 100 juta hasil korupsi, itu bukan rezeki dia, itu bukan rezeki, itu musibah itu. Atau orang dapat uang 1 M hasil dari judi, itu juga nggak masuk kategori rezeki, ujian itu. Maka rezeki itu adalah sesuatu yang didapatkan dengan cara halal. Oleh karena itu, kalau kita mau rezekinya banyak, selain melakukan tadi tambah income, hidup hemat, gaya hidup produktif,
fokus pada impian, nggak kakean tola-tole tuku iki tuku iku, memperbaiki hubungan dengan manusia, kita juga diwajibkan untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Wong sing duwe sembarang kali rizki ini ya Gusti Allah kabeh. Yang bisa membuka hijab-hijab kita itu ya Allah semua. Maka kita datangi pembeli rizki. Jangan sampai itu kita itu justru ketika kita sedang butuh-butuhnya kita datang sama Allah kok lewaya soge terus kita lali. Lah ini bikin Allah itu kowe iki karepe lek ana butuh ya aku tok ae teko kan kayak gitu. Kita aja loh sama temen ya yang datang hanya karena ngutang kita sebel kan. Arek iki menghubungi saya mesti perkara ini utang tok. Nanti giliran dia nggak butuh utangan nggak pernah WA ke saya lah itu kita aja sebel. Mana Gusti Allah lah kan gitu. Jangan datang kepada Tuhan kita hanya karena kita pas waktu lagi butuh-butuhnya saja. Padahal sejatinya kita itu selalu butuh sama Allah. Kita itu selalu butuh kasih sayang Allah. Tapi biasanya ingatnya hanya pas kita merasa susah kan gitu. Kurang duit susah baru sholat duha. Kemudian lagi sakit baru sholat tahajud. Jangan seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengapa perempuan lebih mudah baperan ketika keuangannya terganggu? Solusinya gimana? Ya sebenarnya baperan itu jadi ciri khas perempuan ya, sudah disetting kayak gitu. Perempuan itu lebih mengandalkan perasaan. Nah solusinya cobalah bekerja dengan passion. Sesuai yang jenengan minati, niatkan untuk bantu suami dan mempermudah ibadah lain. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau memang ada keterbatasan ekonomi ya gimana lagi ya kita ikhtiar. Kan itu. Ini dengan cara melakukan apa lah yang sekiranya bisa sampean kerjakan dan istilahnya masih sanggup untuk sampean lakukan sambil di rumah atau sambil tetap berkhidmah kepada suami, berkhidmah kepada keluarga. Nah, itu perlu pemikiran-pemikiran kreatif. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya menjadi perempuan mandiri secara finansial itu adalah sebuah keanjuran, apalagi di masa sekarang di mana banyak sekali problem perempuan-perempuan itu yang ketika berhadapan dengan suami modelan Fir'aun, mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada ketahanan finansial ini. Jadi naudzubillah, semoga suami-suami kita kayak modelan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gak ketemu modelan Fir'aun ya. Nah kayak gitu. Jadi zaman sekarang, zaman yang serba canggih, kita nggak perlu bekerja di luar rumah, kita bisa juga bekerja di dalam rumah, bisa berkarya juga. Jadi banyak sekali lahan-lahan produktif yang bisa dikerjakan oleh kaum perempuan untuk menopang kemandirian finansial bagi dirinya sendiri. Mungkin itu Mbak Ayi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan monggo. Tapi mungkin cuma satu aja ya karena sudah malam. Oke. Terima kasih Neng, begitu gamblang yang disampaikan Neng dan hampir semua pertanyaan yang masuk melalui Google Form sudah terjawab dengan semuanya. Jadi teman-teman yang belum bergerak, ayo mulai bergerak sekarang. Niki ngendikan nih. Langkahnya bagaimana? Dengan tata niat teman-teman, kemudian izin suami atau izin orang tua, dan yang terakhir monggo daftar HBU. Halaqah Bisnis Online. Bulan ini sudah mulai pendaftaran ini untuk belajar bagaimana menjadi perempuan yang mandiri dalam arti kita punya penghasilan, pemasukan sendiri, income sendiri, sedikit maupun banyak. Oke. Saya sesuai ngendikan Neng bahwa bisa membacakan satu pernyataan saja karena sudah malam. Nah, ini Neng, saya bacakan izin dari Mbak Lailatul Fitria. Nih, tak jarang jadi perempuan mandiri secara finansial ini juga disalahkan. Sering dikatain terlewat mandiri, bahkan susah dapet jodoh. Pripun Ning agar tetap sabar, istiqomah dan husnul dengan takdir Allah. Jadi terlalu mandiri, misalnya bertitel gitu Ning. Tapi ini juga banyak diobrolkan dengan yang nggak baik juga. Monggo Ning, satu pertanyaan niku.
Sebentar. Iya Neng. Jadi, Tak open ya Mas. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Di kamar belakang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi terlalu mandiri ya. Sebenarnya tidak ada istilah perempuan itu terlalu mandiri. Jadi perempuan terlalu mandiri itu nggak ada yang terlalu sih menurut saya. Dengan sampean bertitel, sampean punya ilmu yang tinggi, sampean punya pekerjaan, itu nggak ada kalimat terlalu mandiri. Yang ada kalau misalnya sampean terlalu individual, yang kadang membuat kita susah jodoh adalah terlalu individual, bukan terlalu mandiri. Karena kita mandiri itu artinya kita tidak perlu menggantungkan diri kita, mandirinya sendiri ya, maknanya kita kan tidak menggantungkan diri kita kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita bertitel, kita punya keuangan yang baik, punya jabatan yang ataupun pekerjaan yang lebih dari cukup gajinya ya, apakah itu yang membuat kita susah jodoh? Itu kan kata orang ya, padahal kalau dalam perspektif saya yang membuat kita sulit untuk menemukan jodoh itu adalah sikap individual. Kita terlalu individualis. Misalnya kita merasa, oh saya kan S2, saya harus dapatnya yang S3 kayak gitu misalnya. Oh saya kan gajinya 3 juta, sudah UMR, saya harus dapat suami itu yang gajinya minimal 5 juta atau 2 kali lipat. Nah sikap-sikap seperti ini sebenarnya atau kriteria seperti ini yang mempersulit kita untuk dapat jodoh. Jadi kalau ada kata orang, ojo terlalu tinggi sekolahmu, nanti nggak ada yang mau sama kamu. Enggak, buktinya banyak kok teman kita itu yang doktor, yang profesor dan menemukan jodoh. Kadang-kadang sulit jodoh itu bagian dari ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hafal doanya karena terlalu banyak file di sini, tapi di buku dalam rekap sholawat nanti akan saya dibuatkan catatannya ya, nanti ada amalan untuk mendekatkan jodoh, jadi bisa nanti dibaca untuk panjenengan yang memang masih kesulitan menemukan jodohnya, nanti akan disertakan di resume ya, karena kulo tidak hafal ayatnya. Di DDS itu kan banyak ratusan lembar, jadi saya kebetulan dapat ijazah itu belum sempat ngamalke wis ketemu jodoh kan gitu. Barakallah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman tenang saja, walaupun titelnya tinggi, jabatannya tinggi, income-nya besar, selama kita tidak individualis ya, insya Allah tetap akan dapat jodoh. Kadang-kadang Allah itu ngebiarin kita untuk menunggu sampai kita bertemu dengan orang yang tepat kan gitu. Ada yang kesusu menikah ternyata ya. Jadi insya Allah semua ada waktunya. Yang penting kita tetap ikhtiar, kita tawakal. Salah satu bentuk tawakalnya dan ikhtiarnya nanti akan kita tulis di resume tentang doa mendapatkan jodoh seperti itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman. Ditunggu teman-teman nanti resumnya, insya Allah dilampirkan doa untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik gini. Ning alhamdulillah ini kami menyampaikan salam dari teman-teman Nopa, salam sungkem, salam takdim, masya Allah ini pertama kali teman-teman panggil jenengan, beberapa sebagian dan sebagian juga memang sudah panggil, jadi salam takdim tening, sangat menunggu doa-doa ning untuk kami semua diterima ning secara jab kabul sebagai santri resmi Nopah, karena ini adalah memang pertemuan pertama dengan ning. Jadi dengan closing statement dari hari pertama pembelajaran. Iya, baru semuanya sangat rindu dengan ning, sangat ingin segera bisa kepanggil dengan ning Mila. Masya Allah, ning dengan closing statement dan menerima kami secara syah menjadi santri ning di santri Nopa ini dan untuk seterusnya. Monggo ning sekalian dengan doa nggih ning.
Insya Allah closing statementnya sudah tadi, jadi kita Iya. lanjutkan dengan doa kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang dihajatkan oleh panjenengan semua diijabah oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang sakit disembuhkan, semoga yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang anaknya mungkin ada masalah-masalah tertentu, semoga diberikan jalan keluar. Mungkin yang suaminya masih punya pekerjaan yang belum layak atau masih diragukan kehalalannya, semoga dimudahkan oleh Allah mendapatkan pekerjaan yang halal, kemudian juga rezekinya itu luas, dan banyak lagi kita bisa dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya tawasulkan dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca tawasul singkat nih, karena kayaknya kemarin-kemarin belum tawasulan, karena baru bertemu sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah dulu satu kali. Ini tawasul yang biasanya ada di RCL halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihim wa ila ruhi sayyidina al-ustadh al-a'zam al-faqih al-muqaddam محمد بن علي بعلاوي والفقيه المقدم الثاني عبد الرحمن بن محمد الزكاف والحبيب عمر الحمودار سلطان المال عبد الله بن أبي بكر العيدروس والإمام شيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلاوي وإلى أرواح الأولياء التسعة وجميع الأولياء في هذه البلدة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم khususan Al-Fatihah untuk ayah ibu kita, untuk keluarga kita semua yang sudah terlebih dahulu meninggalkan. Semoga Allah padangkan kuburnya, semoga Allah terima amal ibadahnya, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, semoga Allah muliakan keturunannya dalam iman, dalam takwa. Sebutkan nama beliau semua. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا, khususan anak-anak kami semua ya Allah, khususan murid-murid kami semua ya Allah, yang ada di majelis halaqah ukhwah al-batul halaqah yang ada di Nopa ini ya Allah. Ij'alhum min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil jannah wa ahlil quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة مع السلامة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.